Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita dalam materi pendidikan anti korupsi. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai materi dampak masif korupsi dan contoh-contohnya, pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai nilai dan prinsip anti korupsi. Tanpa berlama-lama, kita lanjut. Pertama yaitu pengertian nilai dan prinsip anti korupsi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat. Kemudian, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Seorang yang bertanggung jawab tentunya berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi, karena yakin segala tindak buruknya akan dibayar dengan setimpal bulan. Kemudian, disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang harusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Kita lanjut, masih di nilai-nilai anti korupsi. Mandiri. Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Kemudian, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau menjadikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Selanjut, sederhana. Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus apa adanya, pada apa yang benar-benar berarti. Seorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Lanjut, berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi
dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Selanjutnya, peduli. Makna peduli menurut KBBI adalah memindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi, kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Pendapat lain menyebut peduli adalah sikap keperpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Kemudian, adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat. Tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga bisa diartikan berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Nah, itulah tadi mengenai nilai-nilai anti korupsi. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya individual dengan individual maupun pada level lembaga. Kemudian transparansi. Prinsip ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selanjutnya, kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam anggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Kemudian kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Kemudian yang terakhir, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai prinsip-prinsip dan nilai anti korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.